Heboh testimoni Freddy Budiman berujung pada pembentukan tim pencari fakta. TPF yang kemudian dipimpin oleh Komjen Polisi Dwi Priyatno ini punya waktu sekitar 3 bulanan untuk mengungkapkan informasi yang dibeberkan oleh Freddy Budiman. Dari kantor Kontras inilah kehebohan terpantik. Hanya beberapa jam sebelum terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman dieksekusi di depan regu tembak. Koordinator Kontras Haris Azhar membeberkan testimoni sang bandit. Kepada Haris, Freddy mengatakan bahwa oknum Polri, BNN, dan TNI ikut main dalam pengedaran narkoba. Freddy bahkan mengaku menggelontorkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah kepada oknum BNN dan Polri. Semua itu ditulis Haris Azhar dalam akun Facebook Kontras bertajuk Cerita Busuk dari Seorang Bandit. Heboh pasti. Yang perlu disyukuri, Mabes Polri lalu membentuk tim pencari fakta untuk mengusut testimoni Freddy Budiman ini. Dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Dwi Priyatno, TPF juga menyertakan tokoh di luar Polri. Komponen sipil yang dilibatkan antara lain Hendardi, Effendi Gozali, hingga Pungki Indarti dari Kompolnas. Tim ini akan bekerja 2 hingga 3 bulan untuk memastikan testimoni Freddy Budiman adalah sebuah kebenaran atau pepesan kosong belaka. Ya, misi terjal TPF Freddy, begitulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Irjen Polisi Boy Rafli Amar, Humas Mabes Polri yang juga Wakil Ketua TPF ya Pak Boy. Lalu ada Miko Susanto Ginting, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Dan di sebelah kiri saya ada Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Kombes Polisi Slamet Pribadi, Kepala Humas BNN. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Bang Don, 2-3 bulanan mungkin bukan waktu yang lama, tapi kalau melihat endorsement Presiden terhadap tim ini, backup cukup kuat begitu tampaknya. Ya, kalau lihat Presiden membentuk TPF itu pasti sesuatu yang besar. Dan itu terjadi di tengah-tengah ketika Haris Azhar itu nyaris menjadi tersangka. Waktu itu masih saksi ya, terlapor atau apalah namanya waktu di tempatnya Pak Boy. Tetapi memang menjadi pertanyaan akan seperti apa hasil akhirnya. Karena kalau misalnya hasil akhirnya itu adalah sebuah hasil akhir yang dipertanyakan oleh banyak orang karena ada aliran dana yang jelas melalui PPATK yang dilihat oleh PPATK, maka jangan-jangan orang akan bilang kalau ujungnya tidak seperti ekspektasi itu, orang akan bilang ini pencitraan. Kasihan Presiden juga. Kalau ujungnya tidak ada aliran itu, bisa dianggap pencitraan? Kira-kira bisa saja begitu. Pak Boy. Ya, jadi gini, TPF yang dibentuk ini mengandung juga unsur dari eksternal ya. Jadi tidak hanya dari Polri saja, di mana kita ingin semuanya serba transparan dan ada nilai-nilai objektivitas dalam pencarian fakta. Dalam hal ini, pertama kita menganggap informasi yang digulirkan Mas Haris melalui medsos itu adalah sebuah informasi penting dan sangat layak untuk ditindaklanjuti oleh Polri. Oleh karena itu, Polri lebih fokus dulu kepada upaya pencarian fakta dan ingin membuktikan apakah informasi yang disampaikan Freddy kepada Mas Haris ini mengandung kebenaran atau tidak. Sudah ke Haris Azhar kan? Benar. Nah, jadi kemudian sekarang TPF itu sudah ke Nusa Kambangan, sudah ke adiknya benar, Freddy, ke Salemba. Kita juga sudah berusaha mencari lawyernya Freddy Budiman. Kemudian kita juga mendengarkan informasi dari orang-orang terdekat Freddy, adik kandungnya sendiri di LP, kawannya yang juga di LP sekarang, Akyong ya, Chandra Halim Akyong. Kemudian juga kita ke PPATK juga menerima, kalau kita menerima dikirim data-data yang harus kita selidiki lebih lanjut lagi. Jadi ini belum berkait spesifik mengatakan rekeningnya Freddy. Jadi informasi ini perlu ditindaklanjuti. Untuk uangnya itu ya, belum spesifik. Belum spesifik ada perkataan bahwa ini adalah uangnya Freddy. Belum. Jadi ini perlu dengan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui
pemilik rekening siapa, Oke. kepada siapa uang ini dialirkan dan sebagainya. Masih akan kemudian masih beberapa waktu lagi ya sebelum tim ini selesai ya, memang masih bekerja gitu Benar, kan? kita Ya. masih terus bekerja dan boleh dibilang setiap hari kita evaluasi. Oke. Jadi pergi kemana, hasilnya apa, tim mengevaluasi, melaporkan ya apa yang diperoleh itu dan perlu dipahami juga tim bukan sifatnya pro justisia. Dia mencari fakta yang nantinya apabila terjadi adanya kejanggalan, adanya dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti oleh penyidik kita. Oke. Penyidik Mas kita Miko, ada- Anda kan mengikuti pergerakan tim ini gitu kan, dan pergerakan kasus ini. Komentar Anda? Ya, harapan kami memang sebenarnya yang dibentuk kan bukan tim di masing-masing institusi. Ini kan bersama kan? Ya. Tapi tim independen ya, kata kuncinya memang independen. Ya. Di bawah presiden, dengan keputusan presiden. Cukup independen menurut Anda sekarang ini tim yang dibentuk? Saya kira masing-masing tidak ya, karena apa yang disampaikan Freddy kepada Haris kan juga mengutip beberapa institusi ya, satu BNN, kemudian Mabes Polri dan juga TNI. Nah, ada benturan kepentingan setidaknya kalau dalam perspektif melihat dari luar tim gitu ya. Nah, dan kemudian yang kedua memang ini untuk menegaskan juga komitmen presiden bahwa kita perang besar terhadap narkoba, kemudian narkoba ada kejahatan luar biasa dan sebagainya. Maka kenapa harapan kami memang awalnya memang dibentuk tim independen di bawah presiden langsung dan melibatkan lebih banyak organ eksternal sehingga memang pencarian kebenaran itu akan lebih objektif gitu. Saya bukan mengatakan dan saya tidak prejudice bahwa tim-tim ini tidak objektif, tapi setidak-tidaknya harapan publik lebih akan percaya kalau tim itu memang di bawah langsung presiden dan tidak melibatkan ketiga institusi ini gitu. Wow, oke. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu apa kata presiden. Apa ya? Itu kan sudah ada tim di Polri. Saya sudah sampaikan ke Kapolri, siapapun yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam tim itu silahkan. Semuanya ada di tim itu. Semakin banyak pakar yang punya kemampuan untuk mengungkap itu, silakan masuk dalam tim yang sudah dibentuk. Tapi ingat, peristiwa ini sudah lama kan, sudah 2012. Kenapa nggak diungkap dulu-dulu? Harapan Pak Suri, Pak? Ya, ditelusuri, diungkap, dan diproses kalau memang benar-benar sesuai yang disampaikan. Ya, kalau lihat dari pernyataan Pak Presiden itu sih nggak apa-apa tim TPF dari Polri asalkan memasukkan sebanyak mungkin mereka yang punya kompetensi. Pak Slamet. Iya, Pak. BNN sendiri? Iya, Pak Budi Waseso mengambil kebijakan membuka seluas-luasnya siapapun yang melakukan investigasi. Bagaimana kerjasamanya dengan TPF-nya Polri? Secara informal antar pimpinan, antara Pak Dwi dengan Pak Arum Lokal, saya melihat sendiri bagaimana beliau-beliau saling berhubungan, menyampaikan perkembangan yang ada di kepolisian dan menyampaikan yang ada di perkembangan yang ada di BNN. Iya, kalau tadi sudah diceritakan oleh Pak Boy bagaimana kerjanya TPF di Polri, di BNN apa yang kemudian sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan adalah memeriksa semua penyidik yang berkaitan, yang dulu katanya melakukan pemeriksaan, yang katanya menerima suap 450 M, kemudian sudah meriksa Pak Sitinjak, Kalapas mantan Nusa Kambangan, meriksa semua staf yang berhubungan saat itu, juga Hasilnya adalah? belum, nanti disampaikan. Tinggal 2 orang yang belum. Oh, masih 2 orang yang belum. Iya. Jadi sebentar lagi mungkin sesudah 2 orang. Rohaniawan dan pendamping rohaniawan yang katanya sekarang masih di Kanada. Oh. Sebetulnya satu, saya berharap pemberi informasi primer saudara Haris itu menginformasikan, tapi sampai sekarang belum melakukan. Bukannya temannya Mas Miko ini? Sudah diundang, sudah dipanggil, menjanjikan untuk datang, tapi belum datang. Ya, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Budi Waseso ya, dan ada Pak Rum dan juga Pak Slamet pribadi. Ini juga berkaitan Kami dengan itu Mas Miko saya dan dengan Haris Azhar. Oke, ya. Dipanggil langsung oleh Pak Budi Waseso, kami bertemu. Memang ini peristiwanya sudah lama ya, 2012 peristiwa itu, kemudian testimoni diberikan tahun 2014. Nah, pengungkapan itu akan bergantung pada banyaknya saksi. Ya, saksi-saksi yang mengetahui langsung pemberian testimoni itu dan kejadian tahun 2012. Pak Budi Waseso secara langsung mengatakan bahwa tolong Mas Haris, tolong bilang kepada saksi agar mau bicara.
karena mereka tidak mau bicara kalau tidak bersama kontras. Pak Selamat pribadi juga mendengar itu. Ada saya waktu itu. Nah itu buat saya memang juga penting bahwa pembentukan tim di masing-masing institusi ini, BNN, Mabes Polri dan juga TNI itu juga berpengaruh pada kemauan saksi untuk mengungkapkan keterangan ini atau tidak. Oke, soal saksi dan soal penjelasan, kalau sudah ketemu mestinya sudah bisa dong di begini, penjelasan dari Haris Azhar. Di dalam teknik kriminalistik, pemberi informasi pertama, primer, itu harus diperiksa pertama kali, itu teori ya, sebelum yang lain diperiksa. Nah itu kira-kira begitu. Tetap harus diperiksa sendiri, Bang Don. Ya, tapi saya mungkin mengerti kenapa agak alot untuk orang seperti Haris. Saya punya gambaran yang sama dengan Miko ya. Untuk mengatakan apakah ini sebuah tim independen atau tidak, ataukah semi independen. Karena kalau lihat keanggotaannya itu kan kira-kira 17 orang ya, 17, dan di luar kepolisian itu ada cuma 4 orang, yang ada Hendardi, ada Effendi Ghazali, dan ada Pungki Darti, ada 3 orang lah. Kira-kira 3 orang ya Pak. Nah, kalau lihat komposisi ini kan ada 2 sisi nih tim ini. Pertama ini memperlihatkan bahwa polisi mau all out, kan gitu, supaya kemudian kalau bisa ditemukan faktanya, dia bisa membersihkan dirinya sendiri, bisa mempertaruhkan itu kepada presiden, atau bisa jadi ujung-ujungnya ada prasangka, bisa jadi jeruk makan jeruk, kan kira-kira begitu. Itu ada keraguan seperti ini yang kemudian ya pasti normal saja kalau ada pertanyaan begini, Pak. Bagaimana statement Miko soal mestinya nggak ada 3 lembaga itu yang terlibat dalam TPF? Ya itu kan sebuah ekstrim, sebuah ekstrim yang lain. Tapi kalau kata presiden, libatkan sebanyak mungkin pakar, sebanyak mungkin. Apakah 3 atau 4 itu banyak? Ya itu kita bisa tanya. Iya, relatif, itu aja pertanyaannya. Saya ingin menambahkan dikit. Iya, Pak Budi Waseso dari awal menyampaikan memberikan apresiasi atas info ini. Kata beliau, ini mungkin nih bisa menjadi pintu masuk koreksi terhadap BNN. Oke, apakah itu mungkin akan menjadi juga pintu masuk untuk koreksi Polri? Pasti. Iya, oke. Kalau gitu kita jeda dulu. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.